Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Di Jawa ada istilah saudara empat yang disebut amarah, alwamah, supiyah, mutmainah. Keempat itu berasal dari empat elemen api, angin, air, dan tanah. Perang yang paling berat dihadapi memerangi hawa nafsu sendiri. Itu disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Yang banyak diceritakan bahwa kita berasal dari tanah saja. Sepertinya ada misi khusus yang harus kita perhatikan dengan hal ini, karena sifatnya tanah berdiam, tidak akan bergerak kalau tidak ada yang menggerakkan. Memang secara hakikat semua yang ada yang menggerakkan. Yang kami bahas secara syariatnya, seperti air bila kena panas akan menguap ke atas, seperti api menjulat ke atas, seperti angin bergerak. Begitu juga dalam ilmu alam, orbit bumi mendekati matahari, dan suatu saat nanti bumi dan matahari akan bertabrakan. Apakah yang demikian disebut kiamat? Di sini kami akan memadukan kiamat yang dikabarkan para nabi dengan wawasan ilmu alam. Pernah kami melihat lubang yang mengeluarkan api, dan di sana banyak yang menjerit kesakitan. Ini kami lihat dari TV. Apakah mungkin itu ahli kubur yang disiksa karena ruhnya tidak kembali kepada Sang Pencipta, akhirnya kembali ke jasadnya dan ditarik oleh gravitasi bumi dan di poros bumi, katanya pakar ilmu alam, panasnya sama seperti matahari. Apakah jeritan itu sebagai dalil yang nyata siksa alam kubur? Perlu diketahui yang ada di Al-Quran itu namanya ayat, sedangkan dalil itu langit bumi beserta isinya. Begitu juga ada kata senjata api akan meleleh, yang ada hanya pedang. Pedang juga dari logam, apa tidak ikut meleleh? Dan akhir zaman nanti bumi ini akan dihuni oleh pengikut Dajjal atau orang-orang yang tidak beriman, yang ada dengan adanya Tuhan. Mungkinkah maksudnya bagi orang-orang yang tidak ada iman itu orang-orang yang sudah mati di alam kubur akan merasakan kejadian saat-saat bumi dan matahari saling berdekatan dan bertabrakan. Dan bagi mereka yang mempunyai iman, terselamatkan kalau banyak kesalahannya, karena mendapatkan doa dari anak soleh, maka dosanya terampuni dan dimasukkan ke surga. Dengan kata lain, berpindah ke planet yang lainnya, dalam pengertian orang-orang yang salah iman tidak ada ampunannya. Semua manusia dicipta dari tanah, dan sifatnya tanah diinjak terdiam, dikotori terdiam. Apapun dengan yang terjadi selalu diam. Dalam istilahnya, mungkin manusia wajib bersyukur dengan apa yang terjadi dan apa yang dialaminya, dan selalu untuk bersyukur karena surga nantinya tidak ada yang
tidak bersyukur atas pemberian Tuhannya, begitu juga kita sholat untuk bersyukur atas karunia 5 indera yang ada, nikmat dirasakan, kulit ada nikmat 2, dapat merasakan halusnya benda, kasar halusnya benda, telinga mendapat nikmat, dapat mendengar suara dari 4 arah, tentunya dengan arah bawah atasnya, hidung mencium bau atau benda gas dari 4 arah, mata dapat melihat dari 3 arah, depan, kanan, dan kiri, dapat melihat semua warna, mulut dapat nikmat merasakan asam, asin, manis, dan pahitnya rasa. 17 nikmat yang ada pada indera 5 ini jangan terlalu dianggap serius, akan tetapi jangan diabaikan begitu juga. Kalau di dunia hanya berteman dosa, misalnya hanya membuat senjata kimia dan membuat kerusakan di muka bumi ini, apa nantinya kalian tidak takut dengan apa yang sebagai balasannya? Sedangkan hidup ini hanya untuk menepati janji saat ruhmu ditiupkan. Apa yang kalian peroleh dari hasil karyamu membuat senjata pemusnah itu, dapatkah kalian nikmati dengan sepenuhnya? Apakah kalian tidak pernah merasakan kesusahan dan penderitaan? Apakah Hiroshima itu kurang bukti bahwasanya perang hanya meninggalkan duka yang berkepanjangan saja? Kami tahu tujuan kalian hanya memikirkan keuangan dunia agar kalian kuasai dan semua dunia tunduk kepada negara yang berkuasa atas senjata-senjata kimia. Akan tetapi andai semua kalian ledakkan, apakah kalian bisa menikmati dunia seperti Nabi Adam hanya dengan Siti Hawa saja? Kami tahu bahwasanya memang kita dari ras yang berbeda karena DNA kita berbeda, akan tetapi dengan adanya nama Nabi Muhammad itu kita semua dapat bersatu agar tercipta perdamaian dunia dan keuangan diatur atas dasar logam mulia, agar tidak ada kecurangan yang mencolok masalah keuangan kita semua. Di awal kehidupan ada janji kepada Tuhan, dan penuhi janji dengan penuh perbuatan yang terpuji dan lakukan dengan budi luhur. Karena beragama itu untuk menegakkan budi luhur, bukan budi yang ngawur, mengkafirkan sana sini, akan tetapi kafirnya diri sendiri tidak mengerti. Intinya tauhid, jangan samakan zatnya Allah dengan semua makhluknya. Zatnya Allah wajib berbeda dengan makhluknya. Wassalam.